Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, masih melanjutkan pertanyaan seputar udhiyah, seputar kurban. Ini ada pertanyaan, bolehkah kurban untuk orang yang sudah meninggal? Oke, di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, juz ketiga, halaman 631. Di sini dibahas tentang al-udhiyatu anil ghair, hukum berudhiyah untuk orang lain. Qala Syafi'iyah, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan, la yudhi anil ghair bi ghairi idnih. Seseorang, saya misal, tidak boleh berudhiyah, berkurban untuk orang lain tanpa seizin orang tersebut. Tentunya kalau anak ya sudah izin dari orang tua langsung. Tetapi kalau saya mengudhiyai orang lain, harus izin orang lain tersebut. Wala an mayyitin, begitu juga tidak disahkan berudhiyah untuk mayit in lam yusi biha, kalau memang si mayit tersebut sebelum meninggal tidak berwasiat. Liqaulihi ta'ala, ini berdasar pada firman Allah Ta'ala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya tidak ada hadiah atau pahala bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Surat An-Najm ayat 39. Fa in ausa biha, sekarang kalau memang sebelum mayit mati dia berwasiat, maka wabi isaihi taqa lahu, maka bagi ahli waris yang masih hidup melaksanakan wasiat tersebut dan sah kurban yang sudah didahului oleh si mayit wasiat sebelum dia meninggal begitu. Yang harus dipahami adalah wa yajibut tasadduqu bi jami'iha 'alal fuqara. Jadi kalau orang sebelum meninggal dia sudah wasiat, kalau saya meninggal tolong tahun ini saya kurban misal, betul meninggal, maka apa? Kurbannya disembelih dan sah karena dia wasiat sebelumnya, dan wajib untuk dibagikan dagingnya seluruhnya atas fuqara wal masakin. Laisa limudhiha wala li ghairihi minal aghniya al aklu minha. Bagi orang ahli waris yang berudhiyah tadi ataupun orang-orang kaya tidak diperbolehkan makan dari udhiyah tersebut. Kenapa? Li ta'azzuri iznil mayyit fil akal. Karena tidak mungkin kita membangunkan mayit untuk minta izin untuk memakan udhiyah tersebut. Maka saya bikin konklusi lagi, menurut mazhab Syafi'i, berkurban untuk mayit kalau memang sebelum meninggal dia tidak berwasiat, maka tidak sah. Kalau sebelum meninggal si mayit ini berwasiat, maka kurbannya sah dan boleh, akan tetapi hanya diperbolehkan untuk diberikan kepada fuqara wal masakin saja. Ini menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana dalam mazhab yang lain? Wa qala al malikiyah. Menurut mazhab Maliki, kuriha fi'luha an mayyitin in lam yakun ayyanaha qabla mautih. Kalau sebelum meninggal si mayit ini tidak mentakyin, tidak menentukan satu hewan tertentu, maka sebaiknya tidak usah menyembelih untuk mayit. Fa in ayyanaha bi ghairi udhrin nudiba lil waris infazuha. Kalau memang si mayit sebelum meninggal sudah mentakyin, ini nanti kalau saya meninggal ini sembelih ya, maka sunnah bagi ahli waris untuk menyembelihnya. Bahkan dalam mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali dikatakan tuzbahul udhiyatu an mayyitin, boleh menyembelih udhiyah untuk si mayit, wa yaf'alu biha ka'an hayyin, boleh dilakukan sebagaimana menyembelih untuk orang yang masih hidup. Minat tasadduq wal akal, boleh disedekahkan, boleh dimakan, wal ajru lil mayyit, dan pahala sepenuhnya untuk si mayit. Lakin yahrumu, haram indal Hanafiyah
menurut mazhab Hanafi, al-aklu minal udhiyah, makan dari udhiyah, allati dhuhha biha an mayyitin anil mayyit bi amrih. Jadi keluarga mayit tidak boleh memakan daging udhiyah tersebut. Ala kulli hal, yang paling bijak dari ini semua adalah kalau memang si mayit ini berwasiat, nggak ada masalah, silahkan disembelih karena ulama semua menyatakan sah. Kalaupun si mayit ini tidak berwasiat, maka thoriqul khalas, biar udhiyah ini dinyatakan sah, Anda niatkan saja, Anda sembelih saja untuk orang yang masih hidup. Bisa untuk Anda, untuk istri Anda, untuk anak Anda misal. Nah, setelah disembelih, niatkan pahalanya untuk mayit yang ingin Anda kirimi pahala udhiyah tadi. Dengan demikian, insya Allah kesahan udhiyah bisa kita jamin tanpa khilaf para ulama. Yang kedua, usulus thawab, sampainya pahala insya Allah juga akan sampai kepada mayit. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.